DPR RI karena mereka ini representasi dari kita gitu, selaku masyarakat sipil, representasi dari warga-warga gitu. Seharusnya juga dalam hal pembentukan proses legislasi juga mencerminkan dan mengedepankan hak-hak sipil, mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak gitu. Jangan ya karena punya kuasa yang lebih sehingga mengkerdilkan dan menghasilkan apa yang seharusnya mereka utamakan. Masa dalam hal se-urgent tersebut kan se-urgent gitu ya Mas ya, masih dimain-mainin gitu sama negara, masih dilakukan manipulation. Nah itu harapannya ya jangan. Ya, saat ini saya berada di kawasan Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa waktu lalu cukup ramai di media sosial tentang pencatutan BEM Undip terhadap penyetujuan RKUHP yang lagi ramai diperbincangkan saat ini. Dan seperti apa, kita langsung saja bertanya kepada Mas Adam dari pihak BEM, dan satu lagi adalah perwakilan dari Fakultas Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang. Mas Adam, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Alhamdulillah, baik-baik semua ya Mas ya. Baik. Mungkin seperti yang Mas ini tahu ya, beberapa hari lalu ini cukup ramai di media sosial tentang pencatutan BEM Undip menyetujui rancangan RKUHP. Mungkin seperti apa ini bisa dijelaskan, pertama kali mendapatkan info seperti itu gimana dan seperti apa? Oke. Sebenarnya kita kaget ya, dan itu memang nggak ada informasi apapun. Kita melihat hanya dari laman Instagram media sosial dari DPR RI, dan di situ tertera nama BEM Universitas Diponegoro gitu. Nah, itu yang menjadi keheranan karena kami belum pernah mengirimkan surat, belum pernah audiensi kepada DPR RI terkait RKUHP ini gitu. Dan memang kita dari awal tidak berniat untuk melakukan audiensi karena banyak yang dirasa masih bentuk partisipasi palsu lah. Artinya banyak yang diundang untuk audiensi, akan tetapi daftar inventarisir masalah dan permasalahan-permasalahan yang disampaikan pada saat audiensi itu tidak diakomodir, makanya kita tidak melangsungkan audiensi gitu sih. Dan kemudian ketika muncul dari itu, respon internal sendiri seperti apa Mas? Nah, tentunya terutama saya sendiri ya kecewa dan sedih sebetulnya karena sebuah lembaga legislatif gitu ya, dan lembaga negara dalam hal ini itu ada keluputan dan kesalahan gitu, apalagi dalam hal mencatutkan sebuah lembaga itu hal yang krusial dan hal yang fatal. Gitu sih paling. Dan ya kita awalnya ingin mensomasi dari DPR RI karena berkaitan dengan pencatutan nama lembaga itu, karena kemarin pun dalam hal pernyataan sikap kita sampaikan bahwa 3 kali 24 jam kalau misalkan tidak direspon, kita akan melakukan somasi kepada DPR RI. Gitu sih. Oke, mungkin tujuannya untuk somasi ini seperti apa Mas? Yang pertama sebenarnya mungkin klarifikasi dan minta maaf ya atas pencatutan nama BEM Universitas Diponegoro. Yang kedua sebetulnya ada itikat baik dari mungkin Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 gitu, dan atau Ketua DPR RI Depuan dan juga dari Sofie Dasko gitu ya, untuk menyampaikan secara langsung karena bukan hanya BEM Undip di situ yang tercatut gitu. Ada beberapa lembaga dan NGO lainnya itu dicatut nama lembaganya. Itu sih. Menurut pandangan dari BEM Undip tadi seperti itu ya. Kalau dari Masnya Ya. dari awal seperti gimana gitu? Oke. Sebetulnya memang kalau dari Fakultas Hukum itu sendiri memang ada salah satu kegiatan namanya Pekan Progresif Mas, yang sudah dikonfirmasi juga melalui laman DPR RI bahwa memang ini hal yang sangat disayangkan gitu ketika sebuah lembaga negara yang jelas-jelas kita pun sedari awal memang persuratannya pun kan sudah jelas. BEM Fakultas Hukum melalui kegiatan Pekan Progresif. Jadi memang sangat disayangkan ketika salah mencantumkan nama dari BEM Univ itu sendiri. Jadi memang setelah kejadian tersebut dari pihak Pekan Progresif Mas, dari saya pribadi langsung memberitahukan ke pihak Komisi 3 untuk dapat men-take down hal tersebut, karena rasa-rasanya kan ini hal yang krusial. Nama lembaga ketika salah kan menjadi salah perspektif juga nantinya Mas. Mungkin kalau dari kami memang Pekan Progresif dari Fakultas Hukum memang pernah melakukan rapat dengar pendapat umum kurang lebih di tanggal 20 Mei 2025, dan mungkin yang dilaksanakan di sana juga Mas, rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan di sana juga, kami dari Pekan Progresif memang pada akhirnya tidak merasa terpuaskan dengan apa yang telah dilakukan di sana. Karena kalau kita melihat dari sifat meaningful participation dari MK akan menafsirkannya bahwa
right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Dan tiga hal tersebut rasa-rasanya dari kami pun waktu di sana menyampaikan itu tidak diberi kewenangan yang leluasa untuk dapat menyampaikan hal tersebut, gitu, Mas. Aspirasinya, bahkan terjadi penolakan yang rasa-rasanya penolakan tersebut penolakan yang krusial, gitu, Mas. Intimidasi. Jadi hal-hal yang kita sampaikan yang bersifat fundamental dari RKUHP ini sendiri dan dibatasi, Mas. Nah, itu yang menjadi kekecewaan kami. Oke. Ini kan tadi cukup ada hal yang menarik ya, ketika di sana ternyata tidak bisa diakomodir aspirasinya. Betul. Kalau dari Pekan Progresif sendiri ini kira-kira apa sih yang disampaikan kepada bapak-bapak yang ada di sana gitu loh? Oke. Kalau dari perspektif Pekan Progresif, Mas, Oke. melihat hukum acara pidana ini kan mengatur antara hubungan negara dengan warga negara, ya, Mas. Yang dimana di sini terlihat timpang kuasa kan antara negara dan warga negaranya. Tentu negara akan lebih memiliki kuasa. Nah, hal tersebut kan harus dilandasi juga dengan peraturan-peraturan di hukum acara pidana yang harusnya bisa mengakomodir hak asasi manusia dari tersangka, korban, dan lain-lain, yaitu warga negara itu sendiri. Yang kami sampaikan, Mas, fokusnya dari 21 poin rekomendasi yang kami bawakan, kurang lebih 6-7 diantaranya itu berkaitan dengan pra-peradilan. Yang kami sebut di situ sebagai hakim pemeriksa pendahuluan berdasarkan RKUHP 2012, tapi kan kembali lagi menjadi pra-peradilan. Yang di situ paradigma pra-peradilan ini masih bersifat pasif, gitu, Mas. Kita melihat bahwa paradigma dari pra-peradilan ini harus dirubah, gitu. Karena jika kita melihat secara faktual bahwa semua warga negara ini belum tentu memiliki kecakapan hukum yang sama. Oke. Belum tentu mereka tahu ada proses namanya pra-peradilan ketika mereka dilakukan upaya paksa, penangkapan yang tidak adil untuk mereka, dan mereka tahu bahwa ada proses pra-peradilan. Nah, maka kita mendorong pra-peradilan. Namun yang sangat disayangkan, waktu itu Pak Habib sendiri langsung Ketua Komisi 3 yang menjawab hal tersebut, jawabannya bukan jawaban yang bersifat substansial, gitu, Mas. Jawabannya hanya bersifat political will. Jadi menurut Pak Habib pada saat itu yang menjadi pembatas dan penghalang proses RKUHP ini dari 2012 ini ya berkaitan dengan HPP ini. Jadi artinya menurut Pak Habib persoalan ini nggak perlu terlalu diribetkan dan nggak perlu jadi pembahasan. Yang penting kita sahkan aja RKUHP dulu. Itu jawaban yang sangat disayangkan dari pihak Pekan Progresif. Makanya dari kami Pekan Progresif itu sangat menolak RKUHP yang sekarang sudah disahkan karena memang tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan juga, Mas. Berarti seolah-olah itu diskusi pada saat itu hanya sebatas apa ya? Sebatas seremonial mungkin ya, Betul. bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Oke. Dan tadi sempat dikatakan bahwa dari pihak Pekan Progresif juga dapat intimidasi. Betul. Itu tadi intimidasinya seperti apa bentuknya? Penekanan bahwa kita hanya boleh menyampaikan poin-poin ini dibatasi, gitu, Mas. Jadi tidak boleh menyampaikan poin-poin secara utuh, dibatasi hanya berapa menit ya pada saat itu, Pak. Ya, yang pada akhirnya kita pun merasa terbatas untuk dapat menyampaikan poin-poin yang kami bawakan secara komprehensif. Nah, itulah yang dimaksud right to explain yang kami tidak rasakan sama sekali, Mas. Oke. Di situ mungkin ada beberapa dari organisasi yang ikut hadir dan merasakan hal yang sama atau seperti apa gitu? Kebetulan pada saat itu berbarengan dengan Komnas Disabilitas, Mas. Oke, betul. Dan rasa-rasanya pun sama ya, dari Komnas Disabilitas pun pada saat itu dibatasi untuk penyampaiannya. Nah, inilah yang kami maksud meaningful participation yang mana yang dimaksud oleh DPR RI pada hari ini. Padahal tiga hal tersebut rasa-rasanya pada saat kami ke sana menyampaikan poin-poin itu tidak terakomodir, Mas. Kalau dari ini kan sudah disahkan ya dan sangat sayang sekali. Dan dari pihak BEM Undip juga dari Pekan Progresif sendiri ini memposisikan diri saat ini dalam pembahasan RKUHP yang saat ini sudah disahkan ini seperti apa gitu? Sikap resminya. Oke. Ya, tentu sebetulnya kalau dari pandang BEM Undip sendiri, karena kan dalam hukum materialnya sebenarnya udah disahkan ya, yaitu KUHP gitu. Dan diperlukan memang untuk dalam hal formilnya, ya ini KUHP untuk disahkan gitu. Nah kan, tapi memang banyak catatan banget Mas berkaitan dengan substansial dan juga peraturan-peraturan yang di dalamnya gitu. Dan aku rasa sebenarnya sikapnya dan disahkannya RKUHP ini gitu ya, malah memperlambat reformasi kepolisian, reformasi Polri gitu. Karena banyak kewenangan-kewenangan yang diperluas bahkan dan berpotensi untuk ya terjadinya penyelewengan dan lain sebagainya. Makanya kita bersikap untuk menolak adanya disahkan RKUHP ini gitu ya. Dan untuk dirubah sebenarnya berkaitan dengan pasal-pasal di dalamnya. Gitu. Oke. Itu sih. Kalau dari Pekan Progresif. Dari Pekan Progresif melihat yang sekarang lah ya, Oke. sudah disahkan bahwa jika melihat pada pasal 7 dan 8 kan itu tercantum bahwa PPNS dan lain-lain itu berkoordinasi langsung terhadap penyidik Polri ya, Mas.
Nah itu kan menjadi salah satu hal yang krusial, bahkan ketika kita melihat secara faktual kondisi pada hari ini hukum acara pidana banyak permasalahannya dari penyelidikan, penyidikan, banyak intimidasi, banyak penyelewengan kewenangan. Tetapi pada faktanya pada hari ini kepolisian malah diberi wewenang yang lebih leluasa lagi untuk menjalankan hal tersebut, yang dimana kontrol untuk kepolisian ini menjadi semakin sulit, semakin overpower. Jadi tentu dari kami sendiri, dari Pekan Progresif, menyatakan untuk menolak KUHP yang setelah disahkan sekarang, dan upaya yang akan terus dilakukan ini akan terus berkelanjutan, Mas. Tidak cukup sampai di sini. Kira-kira nanti akan seperti apa upayanya? Baik lewat jalur hukum atau apa? Dari BEM sendiri? Kalau dari BEM sendiri banyak yang bisa dilakukan ya. Tentunya kita turun ke jalan itu udah pasti berkaitan dengan penolakan. Turun ke jalan mungkin dari seremonial dan juga kita menyampaikan apa aspirasinya. Yang kedua gitu ya, kemungkinan kita ada rencana untuk judicial review juga kalau misalkan memang sekarang sudah disahkan ya. Gitu. Jadi perlu upaya hukumnya lewat judicial review gitu. Itu sih paling, Mas. Kalau dari Pekan Progresif, apakah bersama BEM ini bersatu atau punya cara sendiri nih untuk melakukan penolakan gitu? Kurang lebih memang mekanisme yang akan dilakukan kan kurang lebih sama gitu. Memang kami pun berencana untuk melakukan judicial review, tapi mungkin nanti berlanjutannya akan dibicarakan lebih lanjut lah, seperti apa. Yang pasti kedepannya akan mengkritisi pasal yang sudah disahkan sekarang, undang-undang yang sudah disahkan sekarang melalui judicial review, yang tentu ya hal-hal fundamental saja Mas yang akan di judicial review, yang diujikan. Oke. Kira-kira ini kan pasal yang akan di judicial review itu pasal apa saja yang disoroti sama teman-teman BEM dan juga Pekan Progresif ini, dan yang paling berbahaya itu ada di pasal mana gitu? Kalau dari kami karena yang dibawakan 21 rekomendasi itu terkait dengan pra peradilan, mungkin akan mencoba menilik dulu dari aspek pra peradilan yang pada hari ini kan sifatnya masih pasif ya Mas. Nah, tadi ketimpangan kuasa dan percakapan hukum dari masyarakat ini kan berbeda-beda gitu. Maka rasa-rasanya pra peradilan ini harus bersifat lebih aktif gitu Mas. Pra peradilan yang harus memeriksa apakah terjadi penyelewengan penangkapan, penahanan, dan upaya paksa. Itu yang pertama. Kedua mungkin karena sekarang faktanya bahwa PPNS dan lain-lain itu berkoordinasi langsung terhadap penyidik kepolisian. Nah ini yang menjadi konsen utama juga, karena ya dengan citra polisi yang sekarang pada saat ini gitu, kerjanya sudah tidak dapat dipercaya lagi, rasa-rasanya itu menjadi landasan yang kuat untuk kami ajukan, diujikan dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi nanti. Oke. Dan menurut kalian setelah hal ini terjadi, apakah ini bagian dari strategi legitimasi politik yang dibangun pemerintah saat ini? Gimana? Bentuk legitimasi politiknya gimana maksudnya? Dari RKUHP yang sudah disahkan kali ini yang mencantumkan nama Undip juga, BEM Undip. Itu seperti apa? Ya, tadi sih ya, maksudnya yang sudah aku sampaikan di awal bahwa pencatutan beberapa lembaga yang dalam hal ini claiming ya gitu dari DPR RI, claiming dari DPR RI mencantumkan beberapa lembaga. Bagiku sebenarnya ini sebagai bentuk, itu yang pertama kita perlu pesimis juga gitu terhadap DPR RI bahwa ini sebetulnya ada proses claiming yang entah kesalahan atau pelebutan atau yang aku bilang itu bahwa bentuk partisipasi palsu gitu. Jadi DPR RI menyebarkan bahwa kita sudah menyampaikan dan melaksanakan apa itu meaningful participation, apa itu membuka partisipasi secara umum, transparan dan lain sebagainya. Padahal di dalamnya memang hanya formalitas dan seremonial aja sebetulnya yang dilaksanakan. Nah, itu sih paling kalau dari diriku. Pekan Progresif juga sama? Kurang lebih sama seperti itu. Dan kasus pencatutan yang seperti ini kan seringkali mempengaruhi ruang demokrasi di kampus ya, betul ya. Dan kebebasan akademik dan independensi dari mahasiswa sendiri saat ini seperti apa? Oke. Terkhusus di Universitas Diponegoro tetap terjaga ruang-ruang demokrasinya gitu ya. Tanpa dicatutkan namanya atau tidak gitu ya. Tetap terjaga ruang-ruang demokrasi, dan kita terus bersuara, kita tetap turun ke jalan, kita tetap menyampaikan aspirasi yang kita sampaikan gitu ya. Tapi kita cukup kecewa dan sedih aja adanya pencatutan nama lembaga itu, dan kami harap untuk lembaga-lembaga ya terkhusus DPR RI gitu ya, jangan sampai mengulangi hal yang sama, dan permintaan maaf itu aku rasa kayaknya perlu tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya ya mungkin nanti dengan dibuka secara terbuka berkaitan dengan apa aja audiensinya gitu, dan hasil audiensi tersebut apa aja yang dirubah gitu. Misalkan tadi dari Pekan Progresif itu sudah audiensi. Nah, apa yang sudah dirubah dari pasal-pasal tersebut pasca Pekan Progresif audiensi. Jadi sikap pesimis kita terhadap DPR RI bahwa
hanya sebagai formalitas dan seremonial aja itu bisa digugurkan gitu. Makanya kalau misalkan hal itu tidak ada, sikap pesimis kita masih ada bahwa pencatatan beberapa lembaga hanya sebagai untuk partisipasi palsu aja gitu Mas. Kalau dari Gitu sih. Pekan Progresif? Dari Pekan Progresif pun sama kurang lebih bahwa yang dikatakan meaningful participation pada hari ini ya rasanya ini meaningful manipulation gitu Mas. Iya. Dengan tidak adanya feedback. Karena kan seharusnya ketika kita melakukan RDPU, menyampaikan aspirasi kita ketika memang hal-hal tersebut ditolak gitu Mas. Ya pihak DPR RI pun harus bisa memberikan rasionalisasi yang jelas dan sekiranya apa saja yang diterima dan ditolak gitu. Yap. Tapi pada sampai hari ini pun Mas, dari 20 Mei sampai hari ini itu belum ada feedback terkait dengan apa yang ditolak dan apa yang diterima. Sama sekali belum. Sama sekali belum ada. Maka ya tentu kami sebagai mahasiswa yang sudah menyusun ini gitu Mas, ya sangat kecewa lah Oke. dengan apa yang dilakukan oleh DPR RI pada hari ini. Padahal penyusunan itu sudah berapa lama itu? Wah, sudah. Bahkan hari ini draftnya aja belum Iya. bisa diakses dengan luas oleh masyarakat sipil seluruhnya gitu ya. Itu sih Mas. Jadi kalau dari kegiatan Pekan Progresif ini Mas, kegiatannya seminggu Mas. Jadi dari Fakultas Hukum seluruh Indonesia ada 16 delegasi Fakultas Hukum di tahun 2024. Kami menyusun hal tersebut gitu, menyusun 21 poin rekomendasi yang kemudian kami ajukan gitu. Tapi penolakan yang tidak substansial, bahkan tidak ada feedback resmi dari DPR RI untuk dapat menyampaikan ke kami juga. Maka ya wajar saja gitu Mas kalau dari pihak Pekan Progresif merasakan kekecewaan yang berat. Berarti seperti main-main aja ya. Ya, betul. Kalau dan ini yang terakhir saya dengar kan dari pihak BEM juga melakukan somasi ya, 3 kali 24 jam. Ya. Betul? Ya. Saat ini sudah sampai mana? Tadi sih sebenarnya Progresnya? kemarin sih kita pernyataan sikap Oke. belum somasi sebetulnya. Tenggat waktu 3 kali 24 jam itu kalau misalkan tidak ada respon, tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi dari lembaga DPR RI gitu ya, dari pihak DPR RI-nya, nah baru kita akan melayangkan somasi langsung memakai surat dari BEM Undip kepada DPR RI. Karena 3 kali 24 jam itu karena sudah dikonfirmasi gitu ya, makanya kita mungkin membutuhkan tindak lanjut aja dari DPR RI yang sampai tadi aku bilang gitu ya, bentuk transparansi seterbuka mungkin gitu dari DPR RI terkait RKUHP ini, baik dari penyusunannya gitu. Nanti mungkin pada saat apa aja pasal-pasal yang dirasa bermasalah dan dirubah gitu dari draft 2012. Itu sih paling. Oke, kalau dari Pekan. Kurang lebih sama Mas. Sama ya? Itu. Ya intinya kami nggak akan diam dengan kondisi Ya. pada hari ini. Kami akan terus melawan dengan cara apapun. Jangan anggap apa yang telah disahkan pada hari ini itu berhenti sampai sini. Bahwa kami sebagai mahasiswa masih memiliki semangat untuk terus memperjuangkan hak-hak keadilan untuk masyarakat Mas. Oke, untuk terakhir nih harapan kalian sebagai mahasiswa ini seperti apa? Harapan ya Mas ya. Ya harapannya DPR jangan kayak gini lah. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang Seenaknya mencabut sendiri nama, gitu ya? seenaknya sendiri. Oke. Melakukan yang katanya meaningful participation yang diadakan oleh Pak Habibur Rahman, ini agenda seakan-akannya itu kan ya janganlah melakukan hal seperti ini lagi, karena bagi masyarakat meaningful participation itu hal yang paling itu celah kita untuk bisa masuk gitu untuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masa dalam hal seurgent gitu ya Mas ya, masih dimain-mainin gitu sama DPR ini, masih dilakukan manipulation. Nah itu harapannya ya jangan terjadi hal seperti itu lagi. Kalau dari BEM Undip sebenarnya kenapa tadi aku bilang bahwa ada sikap pesimis terhadap lembaga DPR RI, karena kita lihat aja dari kurun waktu setahun belakangan ini banyak banget rancangan undang-undang atau bahkan produk-produk undang-undang yang tentunya bermasalah dan nggak berpihak kepada masyarakat gitu, banyak banget gitu. Nah apalagi yang terbaru ini RKUHP gitu, banyak beberapa pasal-pasal yang tentunya menjadi catatan untuk kiranya kita kritisi gitu. Nah yang pertama betul tadi, kita nggak akan pernah berhenti untuk melawan dan berjuang gitu ya untuk masyarakat miskin dan termarginalkan gitu. Dan juga harapannya terhadap DPR RI, karena mereka ini representasi dari kita gitu, selaku masyarakat sipil, representasi dari warga-warga gitu. Seharusnya juga dalam hal pembentukan proses legislasi juga mencerminkan dan mengedepankan hak-hak sipil, mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak gitu. Harapannya sih seperti itu. Jangan ya karena punya kuasa yang lebih sehingga mengkerdilkan dan mengecilkan apa yang seharusnya mereka utamakan. Itu sih paling. Oke, ada yang ingin disampaikan? Barangkali tadi tidak ada yang saya tanyakan gitu, mungkin atau sudah cukup? Cukup sih Mas, tapi yang tadi sih pencatutan itu jangan lagi-lagi dah. Oke, Itu sih paling Mas. itu tadi saya ngobrol dengan para teman-teman mahasiswa yang luar biasa di Universitas Diponegoro. Pesannya hanya satu,
pemerintah jangan seenaknya dengan Yap. masyarakat. Betul. Dan di sini semua ada teman-teman dari mahasiswa ini sebagai kontrol pemerintah juga. Dan semoga setelah ini tayang, pemerintah bisa lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan juga dari kalangan akademisi. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.